Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Baik, di sini hanya obrolan pinggiran, yaitu tentang 3 golongan di pengadilan akhirat. Saat tiba nanti hari kiamat, seluruh manusia akan dibangkitkan dari alam kubur atau alam barzah menuju ke suatu tempat untuk dikumpulkan yang bernama padang mahsyar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Pada ayat lain disebutkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran surat Ibrahim ayat 48. Jadi situasi nanti di padang mahsyar itu kita berkumpul dalam keadaan tanpa pakaian, tidak sedikit pun bicara di sana, dan situasi tanahnya dataran putih yang sebelumnya tidak pernah dihuni oleh makhluk. Dan juga situasi di padang mahsyar itu panasnya luar biasa, karena matahari didekatkan ke padang mahsyar sekitar jaraknya 1 mil.
Jadi banyak orang-orang yang berkumpul di sana dalam keadaan kepanasan, bercucuran keringat, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam keringat mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Nanti di pengadilan akhirat itu manusia akan diadili seadil-adilnya, tanpa sedikit pun dirugikan. Ya, maksudnya seadil-adilnya sesuai dengan amal perbuatannya. Walaupun sekecil apapun amal perbuatannya akan dibalas setimpal pahala atau dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Jaljalah ayat 7-8. Dalam ayat lain dijelaskan, dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya Tuhannya, dan diberikanlah buku catatan amal, dan datanglah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Quran Surat Az-Zumar ayat 6-9. Itu hanya sekedar gambaran di padang mahsyar sepintas dari kebangkitan di alam kubur sampai ke padang mahsyar. Berlanjut, yaitu 3 golongan yang ada di pengadilan akhirat. Yang pertama, golongan yang sudah dipastikan masuk surga. Yang kedua, golongan yang sudah dipastikan masuk neraka. Yang ketiga, golongan yang belum jelas pahala dan dosanya, masuk surga atau masuk neraka. Baik, yang pertama tentang golongan yang sudah dipastikan masuk surga adalah para nabi dan para rasul, para wali-wali Allah, para mujahid, para syuhada, dan para muslim-muslimat yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi golongan ini saat di pengadilan akhirat tidak dihisap atau diadili, karena sudah jelas dia akan dimasukkan langsung ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas
lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Pada ayat lain disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 19. Jadi golongan ini sudah dipastikan para kekasih Allah yang dicintai Allah, yaitu para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, para syuhada, dan para muslim-muslimat yang mendapat rahmat dari Allah. Sebelumnya golongan ini juga saat di alam barzah sudah diberitahu tempat tinggal kelak nanti di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan petang di alam barzah. Apabila dia termasuk calon penghuni surga, ditampakkan kepadanya surga. Apabila dia termasuk calon penghuni neraka, ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sudah jelas golongan ini sebelum tiba hari kiamat, saat di alam barzah juga sudah diberitahukan dan diperlihatkan surga sepanjang pagi dan petang. Terus yang golongan kedua, yaitu golongan orang-orang yang pasti masuk neraka. Golongan ini sudah dipastikan masuk neraka, yaitu golongan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, serta orang-orang yang menduakan Allah dalam ibadahnya. Jadi jelas golongan ini juga nanti tidak dihisab, diadili saat di pengadilan akhirat, akan langsung dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat baginya pada pagi dan sore hari. Jika dia termasuk ahli surga, diperlihatkan kepadanya tempat di surga, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga. Dan jika dia termasuk ahli neraka, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka. Dikatakan, ini adalah tempatmu sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, neraka ditampakkan pada mereka pada pagi dan petang hari. Pada hari terjadinya kiamat, dikatakan pada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya di dalam azab yang sangat keras, neraka. Jadi ayat ini jelas gambaran orang-orang yang kafir, yang musyrikin. Sebagai gambarannya yaitu Fir'aun dan kaumnya langsung dimasukkan ke dalam neraka. Dan pada ayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, dari neraka, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan. Quran surat As-Sajdah ayat 20. Jadi jelas di sini orang-orang yang golongan kedua tidak dihisab dan akan langsung dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Meningkat kepada golongan yang ketiga, yaitu golongan orang yang belum jelas masuk surga atau masuk neraka. Golongan ini golongan muslim, muslimat seperti kita-kita ini yang pahala dosanya belum jelas masuk surga atau masuk neraka. Karena selama di alam kubur atau di alam barzah, golongan yang ini masih bisa mendapatkan pahala jariah serta dosa jariah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka amalannya terputus, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mau mendoakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi sudah jelas golongan ketiga ini walaupun sudah meninggal di alam barzah, mereka akan mendapatkan pahala tetap mengalir sesuai amal perbuatannya saat di dunia. Misalnya suatu perbuatan yang kira-kira dipakai ibadah terus menerus, contohnya membangun masjid atau musola. Begitu juga ilmu yang bermanfaat. Apabila kita memiliki ilmu, disampaikan dan membuat seseorang tersebut atau banyak orang dari yang tadinya lalai hingga rajin ibadah, hingga mendekatkan diri kepada Allah sampai akhir tuanya
itu pahalanya akan mengalir terus. Berikutnya, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang saleh ini anak yang sayang, yang rajin ibadahnya. Setiap ibadahnya selesai, dia selalu mendoakan orang tuanya. Dia tidak melupakan orang tuanya yang sudah meninggal. Sebaliknya, dosa jariah apabila kita membangun suatu tempat yang dipakai untuk kemaksiatan atau membuat dosa-dosa seperti bar, diskotik, atau tempat-tempat remang-remang, itu akan membuat dosa jariah. Dosanya akan mengalir terus. Juga ilmu, kalau kita mengajarkan kepada seseorang atau halayak banyak, yang mengajarkan tentang dosa, perbuatan dosa, itu selama dia mengerjakan, dosanya akan mengalir juga, mengalir terus, walaupun kita sudah tiada di alam kubur. Anak jariah, anak yang saleh juga, kalau kita salah mendidik anak tersebut berbuat dosa, bisa juga itu dosanya akan mengalir juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya hanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Jadi golongan ini selama di alam barzah itu pahalanya dan dosanya masih terus mengalir. Dalam ayat ini dijelaskan lagi lebih jelas, lebih tajam, bahwa pada hari kiamat nanti pahala akan disempurnakan. Dan di pengadilan akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili dengan seadil-adilnya, tidak ada yang dirugikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan terang benderanglah bumi padang mahsyar, dengan cahaya Tuhannya, dan diberikanlah buku catatan amal, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Quran Surat Az-Zumar ayat 69. Dalam ayat lain dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya. Quran Surat Al-Hajj ayat 69. Jadi sudah jelas kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama di dunia, dan akan ditimbang tentang amal perbuatan kita nanti di pengadilan akhirat.
Sesuai firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi. Pasti kami datangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Anbiya ayat 47. Jadi nanti benar-benar di pengadilan akhirat itu ditimbang amal perbuatannya dengan seadil-adilnya, dan yang mengadili langsung Allah sendiri. Golongan ketiga ini nanti di alam barzakh atau di alam kubur mereka akan ditidurkan. Mereka tidak seperti golongan 1 dan golongan 2 tadi, ditampakkan, diperlihatkan tempat tinggalnya, yaitu yang ahli surga akan diperlihatkan tempat tinggalnya nanti, yaitu surga. Yang ahli neraka, orang-orang kafir, musyrik, nanti akan diperlihatkan di alam barzakh dan diberitahukan tempat tinggalnya kelak di akhirat, yaitu neraka juga. Tapi golongan ini tidak ditampakkan kedua-duanya, antara surga dan neraka. Golongan ini akan ditidurkan dan dibangkitkan. Jadi terasa sebentar, tiba-tiba dibangkitkan. Sesuai dengan firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Quran Surat Yasin ayat 52. Dalam ayat lain disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Quran Surat Al-Isra ayat 52. Pada ayat ini dijelaskan dia terasa sekejap saja, tiba-tiba dibangkitkan dari alam kubur. Demikian hanya sedikit gambaran tentang 3 golongan kelak nanti di pengadilan akhirat, yaitu yang pertama, orang yang sudah dipastikan masuk surga. Yang kedua, orang-orang yang sudah dipastikan masuk neraka. Yang ketiga, orang-orang yang belum jelas masuk surga atau masuk neraka. Terima kasih apabila dalam penyampaian banyak kekeliruan atau ada kalimat yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.